Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Review paketan dari Bos Jawa Barat ya. Jadi kemarin si bos ini kirim satu buah crankcase GL series yang Black Engine. GL Black Engine beserta satu buah krek as Mega Pro. Berarti ini sudah PNP as panjang ya, intinya PNP as panjang, as kiri nggak dipotong. Sepertinya kawan-kawan khususnya pengguna RX atau CB, pastinya CB atau GL series yang tipe engine lama GL100 juga yang saya maksud dengan as panjang udah paham pastinya. Jadi nanti kayak magnet sepul biasanya pakai tipe Neotech ya, bisa pakai Mega Pro, Tiger kebanyakan, bisa juga pakai alternatif pakai sepul Jaguar itu. Oke, lanjut untuk paket apa saja. Jadi kemarin si bos ini ngirim satu buah askrek Mega Pro beserta crankcase-nya untuk di bagian pembubutan rumah crankcase ini ya, atau rumah askruk ini, untuk pembubutan kanan kiri ya. Memang paling enak seperti itu, kirim askrek beserta satu buah atau satu set crankcase kanan kiri. Dari sini nanti saya bobot biar PNP tipe askrek yang full torsi ini ya. Untuk teman-teman yang males ribet, kirim satu gelondong mesin lebih bagus. Jadi nanti sampai sana tinggal penyesuaian, atau kalau mau langsung sampai hidup tinggal pemasangan saja, gampang biar nggak ribet-ribet. Kalau kirim seperti itu sekarang itu gampang kok bos. Jadi kirim aja, bisa pakai via ekspedisi JMT yang kargo yang hijau, bukan yang merah ya. Itu ongkirnya murah. Kebetulan ini kemarin dari Jawa Barat ke sini itu murah, sekitar 50 ribuan. Jawa Barat ke Jawa Timur ke Sidoarjo. Atau kalau mau murah lagi bisa pakai Lion Parcel, itu juga murah. Luar pulau saya biasanya pakai Lion Parcel pastinya. Kalau Gentia masih agak mahal. Kalau luar pulau yang berat-berat biasanya saya pakai jasa Lion Parcel, itu lebih murah khususnya untuk luar pulau. Kalau wilayah Jawa yang ringan-ringan seperti Noken As itu saya pakai JNT biasanya. Bentar saya sambil ngutut ben gak kecut dah lambene. Kebetulan saya sekarang ngevlog habis subuh ya. Masih seperti biasa mekanik lowong lembur, malamnya kerja, siangnya tidur. Makanya teman-teman yang mau datang ke bengkel kalau bisa jam malam aja, mulai habis maghrib sampai habis subuh seperti ini saya pasti ada di bengkel. Biasanya nanti waktu udah pagi saya pulang ke Surabaya. Kalau rumah saya di Surabaya daerah Rungkut. Kalau bengkel ada di Tambak Sumur, pas deket pintu keluar tol Tambak Sumur, masuk ke kampung Tambak Sumur. Oke, lanjut review untuk yang dipesan kemarin, yang dikirim kemarin crankcase beserta askrek MP ya, buat bahan seperti ini. Saya stroke ulang terus beserta noken dan templar roller, satu paket ininya. Terus untuk review di bagian askrek nanti akan saya reviewkan agak lebih detail ya, karena kemarin masih banyak yang bertanya dan masih kurang paham. Untuk proses pastinya full CNC semua. Jadi bahan MP di stroke ulang langkah 70, setang pakai KCN Tiger ya, atau bawaan Mega Pro Tiger Neotech sama. Panjangnya silakan browsing di Google pasti udah paham untuk mengenai stang itu. Untuk keunggulan stang standar, satu, jarak panjang masih aman untuk langkah 70, maksimal di 72. Sebenarnya 73 bisa tapi terlalu
ekstrim. Nanti penggerindaannya di bagian sini ya, di bagian sini nanti gerendanya terlalu tipis untuk 73, maksimal 72 lah. Terus keunggulan untuk stang tiger apa mas? Kalau stang tiger itu kan dia masih panjang, otomatis kalau langkah stroke panjang dia itu nggak terlalu nukik ya saat di putaran, atau saat di putaran seperti ini dia itu nggak terlalu ngengkol. Yang ngengkol apanya? Di pantatnya piston. Jadi pergerakan piston atau gesekan piston itu nggak terlalu berat. Keunggulan pakai stang masih panjang. Makanya kalau di saya pastinya maksimal angka 72 itu nggak pernah merekomendasi pakai stang 2 tak, karena kebanyakan yang jebol sampai pecah crankcase itu kan rata-rata stang 2 tak. Kalau tiger jarang saya dengar, kecuali yang buat balap ya. Kalau lagi apes ini putus ya pasti nyundul crankcase. Kalau nggak sampai putus nggak mungkin nyundul crankcase. Ada juga sih memang kebanyak kejadian yang stang 2 tak itu sering putus mecahin crankcase. Kalau stang tiger alhamdulillah aman. Kalau bobot area itu saya jamin aman. Saya sendiri kan sudah pasang udah ratusan crankcase ya, saya bobot seperti itu mungkin ribuan lah. Gimana sampai tonggo sebelah buka ya. Jadi untuk pembobotan bagian crankcase itu saya jamin aman, karena silakan kalian cari mana ada crankcase bagian itu pecah, karena bobot itu enggak ada. Kalau pecah bagian depan sini karena kesundul setang sama belakang ini, waktu dulu saya setting 1200 dulu memang pernah. Jadi di bawah area dinamo itu pecah karena gara-gara askreknya putus kalau itu. Oke, untuk pembahasan stang itu ya, lebih amannya pakai stang standar tiger. Kalau mau langkah 70 packing selembar pakai stang series. Mungkin minggu-minggu depan atau 2 minggu lagi ya saya reviewkan yang versi pakai stang series biar bisa langkah 70 packing selembar. Kalau langkah 68 pakai stang tiger bisa packing selembar, biar kampret tiger standar nggak cari yang molor ya. Tiger standar DD nggak perlu cari yang molor, udah nyampe. Kalau area blok dan baut jondo atau baut ancer pastinya pakai tiger semua. Kalau kop bebas mau pakai Neotech atau Tiger Mega Pro GL series bebas, kop CB juga bebas, yang penting blok baut ancer kampret semua ganti tiger. Lanjut ke pembahasan detail full torsi ya. Untuk yang saya rubah, biasanya askir ketika di stroke up di tempat lain kan yang beda dengan saya kan ini di bagian pergeseran daun. Jadi kalau lebar daun standarnya kan aslinya yang tengah ini lebar ke samping. Nah kalau di tempat saya ini saya geser bagian kanan sini 2 mili ke kanan, bagian kiri sini 2 mili ke kiri, makanya kelihatan bearing ini agak mendem ya. Kiri 2 mili, kanan 2 mili, bagian tengah sini masing-masing kanan dan kiri 0,5 mili. Jadi total keseluruhan lebih lebar 5 mili dari standar atau geser daun 5 mili, makanya jaraknya ini agak sedikit tipis tapi aman kok. Untuk big pen kalau standar tiger ya ini ya kelebihannya, dia lebih gede, otomatis kalau lebih gede itu dia lebih gigit, jadi nggak rawan melintir. Itu sebabnya di saya itu nggak pernah pakai main titik-titik elas, itu nggak pernah. Jadi memang requestnya dari sini dibuat rapat biar awet untuk jangka panjang. Untuk kelebihan askruk full torsi apa mas, untuk khususnya ini kan memang buat harian ya, buat harian touring. Kalau askruk full torsi itu membahas torsi itu daya lontar askruk ya. Kalau cuma stroke up langkah tinggi tidak diimbangi dengan daun yang berat atau bobot askruk yang berat,
dia itu kayak kekurangan daya lontar putaran askruk ini ya. Jadi setelah dia TMA, TMB, TMA, TMB lontarannya kurang kuat. Kalau berat askruk dikasih lebih berat seperti ini, otomatis lontaran putaran askruk itu lebih berat. Apalagi dengan spek motor yang pakai piston gede, nggak harus piston gede ya, meskipun piston kecil sekarang, piston standar semua pemain herek sekarang rata-rata kompresinya juga ekstrim, kompresi tinggi buat harian touring. Apakah aman? Masih aman. Rahasianya ya di sini pastinya, buat teman-teman yang masih pemula biar nggak ketinggalan zamannya. Kalau kompresi herek sekarang itu semua rata-rata tinggi, nggak ada yang istilah kompresi low, semua rata-rata pakai kompresi tinggi. Itu sebabnya kenapa sekarang motor touring itu enak-enak padahal speknya kecil. Kalau dulu masih rame jarak 1200 dulu kan, semua pasti pada selalu terobsesi long stroke, langkah tinggi, langkah 80 buat harian touring, langkah 80 buat touring, karena dulu kompresinya low semua ya, atau kompresi rendah semua. Kalau sekarang kompresinya tinggi tapi dengan langkah stroke yang pendek, dengan piston yang kecil, gimana motor bisa unggul atau bisa sedikit agak kenceng dari spek-spek dulu ya, karena yaitu kemajuan teknologi. Jadi intinya untuk askruk ini adalah untuk memperkuat angan-angan kalian. Jika stroke saja tidak diimbangi dengan bobot yang maksimal seperti ini, otomatis motor itu bahasanya kalau saya nyebutnya itu kayak karakter motor SE. Jadi dia itu cuman keras saja ketika digeber, tapi ketika dibuat jalan nggak ada dorongan, atau bahasa gampangnya nosnya ya, atau dorongan dari mesin. Jadi kebanyakan kalau askruk yang enggak tipe seperti ini tuh atasnya itu biasanya ngambang atau kurang daya lontar. Jadi kalau pakai askruk tipe seperti ini itu lontarannya dia lebih kuat, tenaganya dia lebih bertenaga atau nyimpen, istilahnya kalau buat boncengan touring luar kota atau naik pegunungan gitu, dia itu lebih enteng saat naik ke pegunungan. Itu rahasianya spek-spek touring Jawa Timuran ya. Jadi ketika luar kota, untuk apakah enggak, yang sering ditanyakan ya, apakah enggak getar mas askruk dengan berat seperti itu? Justru menurut pengalaman saya itu malah askruk yang semakin berat ini malah semakin enggak getar. Kenapa? Karena dia itu lebih kuatan ini daripada bagian atas. Kalau bagian atas kompresi tinggi, putaran tinggi, tapi tidak diimbangi dengan bobot askruk, otomatis si bagian bawah yang diserang atau getarnya itu keterlaluan, karena bagian atasnya terlalu keras atau kompresinya tinggi, bawahnya enteng ya, otomatis rasanya itu getar di kaki-kaki ya. Tapi semenjak saya pakai yang daun model askruk seperti ini itu malah minim getaran, terus jangka panjangnya lebih awet. Kenapa lebih awet? Karena juga kan bagian big pen setang ini dia lebih gede, tentunya nggak pakai stang 2 tak. Kalau langkah masih di bawah 72, stang tiger masih mumpuni kok. Ininya juga kan masih aman. Biasanya yang pakai stang 2 tak kan karena takut ini nyenggol rasio ya. Kalau penggerindaannya atau pembubutannya ini pas, pastinya nggak nyenggol. Makanya sebelum dipasang itu dicek dulu di rasio apakah nyenggol apa aman. Kalau masih nyenggol ya digerinda sedikit biar nggak terjadi senggol ke rasio, tapi kebanyakan aman kok. Jadi kalau teman-teman yang beli askruk dari saya itu harap waktu mau pasang ininya tetap dicek ya, khususnya mekanik tetap wajib dicek saat mau pemasangan ya. Kadang kan
kita juga orang kerja kadang juga luput, kadang juga salah, mungkin sudah dikira-kira pemerintahannya seperti ini ternyata masih kurang sedikit kadang, tapi kalau seperti ini biasanya sudah pas, kira-kiranya sudah datar sama lebar daun ini, itu nanti sudah aman, nggak nyenggol asprik nggak nyenggol rasio. Terus untuk kemarin yang bertanya info order, cara order gimana, gampang, tinggal hubungi WA saya. Kalian mau pesen request mau langkah berapa, untuk kebutuhan apa, untuk piston berapa, kalian sebutkan. Karena kenapa wajib disebutkan ukuran piston, nanti yang berbeda di bagian sini bos, di bagian balancer atau freeze-freezean daun ini. Ukuran piston sekian pastinya beda, untuk balap atau touring pastinya beda. Derajat sini juga, daun ini yang setengah bulan itu juga berbeda biasanya. Tapi kalau mau karakter touring biasanya di bagian daun setengah bulan ini nggak saya rubah, supaya nggak hilang karakter bawaan Jepangnya ya, atau mulai putaran bawah sampai atas itu ngisi terus. Yang saya rubah pastinya cuma di bagian atas ini, nggak main berporan, semua pakai freeze cowok seperti ini biar rapi. Untuk kepresisian ya udah terjamin pastinya. Jadi cara ordernya kemarin silakan hubungi, yang tanya kemarin ya silakan hubungi WA saya pribadi. Yang punya askrek silakan dikirim ke saya, yang belum punya askrek atau males bongkar mesinnya bisa beli jadi. Kalau bahan semua saya pakai MP, kalau mau pakai tiger silakan pakai bahan tiger kalau nggak sayang. Kalau bahan MP sekarang di Surabaya Sidoarjo juga sudah mulai langka. Saya sendiri kadang juga cari bahan dari luar kota, dari temen gitu, saya suruh kirim ke Surabaya untuk bahan di stroke ulang. Oke, demikian vlog dari saya. Mungkin lain waktu saya akan buat tutorial seputar askruk buat bosnya yang dari Jawa Barat. Terima kasih sudah dikasih izin untuk paketannya saya review di channel YouTube saya. Untuk paket ini dari kiriman dari Jawa Barat dan namanya tidak saya sebutkan karena beliau sendiri juga bengkel, jadi biar sama-sama enak gitu loh maksudnya. Karena memang kadang orang-orang tertentu itu nggak mau disebutkan namanya ya. Saya sendiri juga bengkel ya, menghargai privasi orang ya. Kalau dikasih izin ya alhamdulillah bisa buat video di channel YouTube saya, kalau nggak dikasih izin ya nggak saya review biasanya. Oke, sekian vlog dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Terima kasih.